Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Teddy Supriyadi, SHAI, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 2, kelas C dan kelas D, yang akan memaparkan materi mengenai integrasi nasional. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Septiadi Ahmad. Saya dari kelas 1C dengan NIM 2102867. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Boleh di next. Nah, dalam pemaparan materi kali ini, kita terbagi menjadi 2 tim, yang dimana ada tim penyaji dan juga tim pembahas. Tim penyaji berantakan, yang pertama yaitu Anissa Rahmat Salsabila dengan NIM 2101587, kemudian ada Rifka Nurina dengan 2101609, kemudian ada Wita Sari dengan NIM 2102658, lalu ada Nadia Dwi Pramesti dengan NIM 2103489, lalu ada Reviani Fitri dengan NIM 2103577, dan yang terakhir ada Anggi Niswa Mustafia dengan NIM 2109565. Begini. Yang kedua ada tim pembahas, yang dimana tim pembahas ini beranggotakan yang pertama Lilis Ferawati Maria Magdalena Silitonga dengan NIM 2101047. Lalu ada Faijah Wahda Aufa dengan NIM 2101163. Lalu ada Ega Rahmalia dengan NIM 2101183. Kemudian ada Kirana Anindya Giarini dengan NIM 2101238, dan yang terakhir ada saya sendiri, Septiadi Ahmad 2101867. Baik, saya persilahkan kepada tim penyaji untuk memaparkan materinya terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian bahasa. Menurut bahasa, kata integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration yang berarti kesempurnaan, keseluruhan, atau dapat juga berarti penyatu paduan, penggabungan secara utuh dan menyeluruh. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda dalam suatu wilayah, dan di bawah satu kekuasaan politik. Menurut KBBI, merupakan wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Menurut Nazaruddin Samsudin, merupakan proses penyatuan satuan bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Boleh di next. Urgensi integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi nasional sebagai pengendalian terhadap konflik sosial. Yang kedua yaitu integrasi nasional sebagai pengendalian terhadap penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial dari entitas etnis tertentu. Yang ketiga yaitu integrasi nasional sebagai upaya untuk membuat seluruh entitas etnis yang ada di Indonesia tetap bersatu dalam kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis integrasi. 1. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Kemudian integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadi wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Kemudian integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan.
Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Boleh next. Dasar historis integrasi nasional. Aspek historis integrasi nasional dapat dipelajari dalam periode sejarah pada zaman Kerajaan Nusantara, yaitu ada zaman Kerajaan Sriwijaya, berkuasa kurang lebih dari 7 abad hingga abad 12. Pada masa itu, Sriwijaya menjadi simbol kejayaan dan kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mengintegrasi wilayah Nusantara meliputi Sumatera, Jawa, Pulau Bangka, Kamboja, Thailand Selatan, Hampa, dan Malaya. Kemudian zaman Kerajaan Majapahit, berkuasa di penghujung abad 13 hingga abad 15. Wilayah Kerajaan Majapahit meliputi seluruh Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit ini dapat mengintegrasikan wilayahnya yang sangat luas, terutama pada masa Kerajaan Raja Hayam Wuruk, dengan patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Selanjutnya zaman Pergerakan Nasional. Nah, pada zaman Pergerakan Nasional ini, para tokoh pemuda berikrar bersama melalui Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir ada zaman kemerdekaan. Integrasi nasional pada saat ini didasari oleh semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Wita. Baik, terima kasih. Dasar yuridis. Yang pertama adalah landasan ideal. Landasan ideal adalah Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya ada landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari satu pembukaan alinea keempat yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia, dan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1 dan 2. Selanjutnya ada landasan ketetapan MPR RI dan ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Persatuan Pertahanan Negara. Next. Selanjutnya ada landasan sosiologis nasional. Dalam konteks integrasi nasional, mengandung arti bahwa bersatunya seluruh masyarakat Indonesia dilandasi oleh realitas suatu keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda dalam satu wadah adanya kepentingan yang sama. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu masyarakat multikultural. Pengertian multikultural diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain, seperti sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri. Integrasi nasional dalam masyarakat multikultural diungkapkan oleh para ahli. Seorang tokoh bernama Parek 1997 membedakan menjadi 5 macam multikultural, yaitu yang pertama, multikultural isolasionis. Kedua, multikultural akomodatif, multikultural otonomis, multikultural kritikal dan interaktif, dan yang terakhir, multikultural kosmopolitan. Next. Selanjutnya, dinamika integrasi nasional. Yang pertama, adanya deklarasi Juanda. Dengan deklarasi ini, yaitu terjadinya integrasi nasional wilayah teritorial Indonesia. Yang kedua, perjanjian Helsinki antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.
Perjanjian ini menandakan adanya upaya kuat pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Aceh untuk tetap bersatu dengan NKRI. Yang ketiga, dinamika pluralisme bangsa dan wawasan kebangsaan. Adanya dinamika pluralisme bangsa Indonesia yang beragam membutuhkan suatu wawasan kebangsaan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Sekian pemaparan dari saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya ada tantangan integrasi nasional. Yang pertama ada primordialisme. Primordialisme adalah suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan, sehingga membentuk sikap tertentu. Primordialisme muncul disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa pada rasnya, suku bangsanya, agamanya, atau daerah kelahirannya. Kedua, sikap ingin mempertahankan keutuhan kelompok atau komunitas dari ancaman luar. Yang ketiga, adanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi karena berkaitan dengan keyakinan, misalnya nilai keagamaan, falsafah hidup, dan lain-lain. Yang kedua, stereotip etnis. Stereotip etnis berkaitan dengan ras, suku bangsa, kepercayaan, pekerjaan, maupun kebangsaan. Tumbuhnya stereotip dalam diri seseorang adalah sebagai akibat pengaruh suatu persepsi tertentu dan berfungsi untuk meyakinkan diri sendiri. Yang terakhir ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kebiasaan setiap kelompok untuk menganggap kebudayaan kelompoknya sebagai kebudayaan yang paling baik. Hal ini dapat membahayakan integrasi nasional di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Ada juga pentingnya integrasi nasional. Tujuan negara hanya akan dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Yang kedua, identitas yang diciptakan atau identitas nasional, yaitu bahasa nasional, simbol negara, semboyan negara, ideologi nasional, dan sebagainya. Sekian pemaparannya. Saya lanjutkan kepada Anggi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi diartikan ketidakmampuan keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa memudarkan kesatuan paduan antar golongan dan kelompok dalam suatu bangsa. Disintegrasi memiliki ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada hubungan integrasi nasional dan identitas nasional. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang disatukan melalui persatuan di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika, melalui proses ini terjadi proses integrasi nasional, di mana perbedaan yang ada dipersatukan sehingga tercipta keselarasan. Persatuan dari kemajuan inilah yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim penyanyi yang telah memaparkan materinya. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada tim pembahas apabila ada yang ingin ditambahkan ataupun dikomentari ya dari pemaparan materi dari tim penyaji. Silahkan bagi tim pembahas barangkali ada yang ingin menambahkan atau berkomentar. Izin menambahkan, moderator. Baik, silahkan kepada saudari Kirana dari tim pembahas. Silahkan. Saya akan menambahkan pada poin dinamika integrasi nasional. Dalam dinamika integrasi nasional ini, yang pertama ada integrasi bangsa, di mana berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2005.
Selanjutnya ada dalam integrasi wilayah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu melalui Deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam integrasi nilai, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi maupun pada mata pelajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu dalam integrasi elit massa, yaitu seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan atau cara, seperti berkunjung ke daerah-daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Selanjutnya yaitu dalam integrasi tingkah laku, yaitu dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, termasuk birokrasi, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pada kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Mungkin sekian tambahan dari saya, moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Kirana ya yang telah menambahkan. Lalu mungkin ada lagi yang ingin menambahkan dari atau berkomentar dari tim pembahas? Izin menambahkan, moderator. Baik, silakan. Izin menambahkan pada materi, pada poin integrasi, pada poin tantangan integrasi nasional. Tantangan integrasi nasional terbagi lagi menjadi dua dimensi, yaitu tantangan dimensi horizontal dan tantangan dimensi vertikal. Tantangan dimensi horizontal berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan tantangan dimensi vertikal berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Teja yang telah menambahkan ya. Lalu apa ada lagi dari tim pembahas yang ingin menambahkan ataupun berkomentar? Izin menambahkan, moderator. Baik, silakan kepada dari untuk waktu yang tepat, silakan. Yaitu pada poin jenis-jenis integrasi. Yaitu yang pertama integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Pemerintah atau negara bisa menjadikan cara ini sebagai suatu hal yang inovatif dalam menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang kedua, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. Dengan berlakunya norma itu, masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan mentaatinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Lilis ya. Lalu apa ada lagi dari tim pembahas yang ingin menambahkan ataupun berkomentar? Halo, masih ada? Apa sudah saja dari tim pembahas? Pertama lagi tidak? Kalau tidak ada, mungkin akan saya tutup. Kalau ada, silakan.
Halo, tim pembahas. Izin moderator, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Maaf sebelumnya terlempar Gimana? dari Zoom Baik. terkendala jaringan. Izin moderator, saya ingin menambahkan di bagian poin pengertian integrasi nasional. Jadi silakan Saudari Ega. Saya izin menambahkan di sini bahwa integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaannya. Maka dari itu, saya menarik kesimpulan bahwa integrasi nasional adalah wadah yang di dalamnya terdiri dari beberapa macam integrasi seperti ras, suku, bangsa, budaya, agama, dan yang lainnya, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali dari Ega. Apa ada lagi dari tim pembahas yang menambahkan ataupun berkomentar? Apa sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, moderator. Baik, sudah cukup. Mungkin saya tutup ya. Alhamdulillah, pemaparan materi mengenai integrasi nasional ini sudah kita paparkan. Di sini saya izin menyimpulkan ya. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata integration, yang berarti kesempurnaan ataupun keseluruhan. Lalu ada kata nation dari bahasa Inggris juga yang berarti bangsa ataupun negara. Maka dapat didefinisikan bahwa integrasi nasional merupakan suatu usaha dan proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, yang mana untuk mencapai keserasian dan keselarasan. Indonesia ini secara kita ketahui ya, Indonesia ini merupakan negara yang besar gitu, baik dari kebudayaannya maupun wilayahnya. Hal ini membawa dampak positif agar kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak dan juga mengelola budaya-budayanya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dimaksimalkan apabila integrasi nasional dapat berjalan juga secara maksimal. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.